Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar? Baik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan diri kita. Mazmur 40 ayat yang kelima. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, betapa terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Dalam keseharian kita ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan atau dikerjakan dengan kemampuan seperti biasanya. Sehingga kita memerlukan campur tangan Tuhan untuk menyelesaikannya. Ketika Tuhan Yesus selama pelayanannya setiap kali berjumpa dengan orang yang sakit, buta, tuli, kerasukan setan, bahkan mati, ia adalah solusinya. Ia juga berkuasa mengampuni dosa. Terpujilah Tuhan sebab ia baik. Belum ada pribadi manapun yang sedahsyat dia yang mengagumkan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau adalah Allah yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam segala situasi yang sulit, Engkau Tuhan menyatakan keajaiban-Mu dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pagi saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum itu kami mau memuji dan menyembah Engkau dan meninggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Pagi ini berkenanlah hadir di ibadah kami ya Tuhan. Dan ketika pujian dinaikkan, bertatahlah di atas puji penyembahan kami. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami menaikkan segala syukur kami dan hormat kami, pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Mari kita yang percaya kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, apa kabarnya? Saya tanya sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Kita siap untuk meninggikan Tuhan siang hari ini? Ya, sama-sama kita siapkan hati kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan ucapan syukur kita karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan.
boleh untuk duduk kembali. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau datang di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami mau menyembah Engkau hari ini Tuhan Yesus. Karena nama-Mu yang begitu indah Tuhan, nama-Mu yang begitu ajaib, dan nama-Mu yang begitu berkuasa Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Thank you for everything. Thank you, Lord. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus.
selendang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan kita. Mari semua naikkan suaramu. Sembahlah Dia, Yesus yang ajaib, Yesus yang berkuasa sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya, haleluya. What a wonderful name you are. What a wonderful Lord. Thank you for everything, Lord. Thank you for your mercy, God. My sin was great, but your love was greater. Your love was greater. Kau yang layak terima pujian kami, Tuhan. Kau layak dipuji dan Kau yang layak disembah, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Layaklah Kau, Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau, Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu, Tuhan. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Mari dengan segera hati sama-sama kita katakan. Tak terukur kasih-Mu, Yesus.
kekuatan hanya bagimu ya Bapa. Engkaulah yang menerima, Engkaulah yang ditinggikan, Engkaulah yang diagungkan, Engkaulah yang dihormati, Engkaulah yang dikagumi, Engkaulah yang dimuliakan, irada masih dapat makan. Haleluya. Bersyukur berserah padamu ya Allah, ya Ranama ya Marakana ya Uraba ya Mama. Haleluya. Iranama ya Maka ya Urama, ini keluarga biji mata yang kau pelihara, yang kau sembunyikan di bawah naungan sayamu. Haleluya. Pujian, hormat, kagum, sujud sembahnya bagimu ya Bapa. Terpujilah namamu ya Allah, terpujilah Engkau selamanya. Haleluya. Haleluya. Biarlah kami dilayakkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dilayakkan Tuhan mengucap syukur karena anugerah-Mu. Biarlah kami dilayakkan Tuhan untuk dapat taat penuh tunduk di dalam seluruh rencana agenda-Mu. Tuhan bersabda, berfirmanlah bagi kami semua, biarlah kami semakin teguh, kokoh, kuat, bahkan sehat, sempurna, sentosa, sejahtera, bahkan sukses di dalam nama Yesus karena anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami mau dengarkan, amin. Silakan duduk. Haleluya, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di Lukas 1 ayat 5 sampai, kita mulai dari ayat 5. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang iman, atau saya baca yang ganjil, saudara bapak ibu baca yang genap. Saya baca mulai dengan ayat 5-nya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Silakan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ya, silakan yang genapnya. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan iman yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. 3, 2, 1. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya.
yang ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ayat selanjutnya. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel dan yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Sama-sama ayat 20 aja. "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenaran pada waktunya." Israel memerlukan keajaiban Tuhan. Mereka sudah dijajah oleh bangsa Romawi bertahun-tahun. Israel bukan hanya ingin keluar dari penjajahan bangsa Romawi, tetapi sebagaimana Maleakhi kitab terakhir pasal 4 ayat terakhir dikatakan, dijanjikan oleh Nabi Maleakhi, yaitu janji Tuhan melalui Nabi Maleakhi kepada umat Israel, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapaknya. Dan ini janji Tuhan sebagaimana melalui Nabi Maleakhi yang sampai kelahiran, persiapan kelahiran, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis itu terjadi hampir ratusan tahun. Jadi kerinduan yang sangat dirindukan umat Israel untuk mengalami kebebasan, untuk mengalami keselamatan, sudah bukan hanya satu generasi, bahkan sudah bergenerasi yang dari buyut, anak cucu, keturunan yang mereka sudah menunggu sangat lama. Hari ini kita belajar tentang Tuhan ajaib. Artinya Tuhan ajaib bukan hanya merancangkan yang bulan ini kebetulan kita merayakan Natal, tetapi kelahiran Yesus yang setiap tahun kita rayakan, bahkan sampai kematiannya, sampai Tuhan di dalam proses kehidupannya di bumi ini, kita tahu Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit, bahkan membebaskan orang dari belenggu-belenggu si jahat, bahkan membangkitkan orang mati. Tetapi hari ini kita juga belajar keajaiban Tuhan di dalam rancangan satu pribadi yang namanya Yohanes Pembaptis yang kita tadi baca, yang lahir dipersiapkan oleh Allah melalui satu keluarga yang saleh bernama Zakaria dan Elizabeth yang salah satu sanaknya, familinya Maria. Dan masalah hambatan rintangan untuk persiapan kelahiran Yohanes Pembaptis secara medis tidak termasuk atau tidak logika lagi. Mereka perlu campur tangan Tuhan. Mereka perlu supernatural atau keajaiban dari Tuhan sendiri untuk merindukan satu anak lahir di dalam rumah tangga mereka. Yang mereka adalah iman Zakaria yang hidup mereka dan penuh ketaatan akan perintah Tuhan dan tidak bercacat celah. Tetapi mereka tidak punya keturunan adalah satu aib bagi keluarga ini yang sudah melakukan pelayanan ataupun pekerjaan Tuhan yang sudah percayakan. Sobat, saudara, bapak, ibu yang terkasih, bayangkan sudah mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dengan penuh ketaatan, kerendahan hati, dengan penuh tidak bercacat celah. Tetapi kerinduan mereka untuk mendapat anak laki-laki, mewariskan apa yang mereka sudah hasilkan, itu adalah satu aib khususnya bagi umat Yahudi maupun mungkin bagi orang suku Chinese maupun suku Batak. Kalau tidak ada anak laki-laki biasanya dikatakan tidak dapat dibanggakan. Tetapi inilah terjadi pada keluarga ini. Dikatakan hambatan, selain hambatan aib bagi umat Israel, tetapi hambatan kedua, mereka secara fisik
Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Secara medis mereka tidak layak lagi mendapat anak. Secara medis mereka tidak dapat menghasilkan anak, khususnya Elisabet. Tetapi rancangan Allah yang dikatakan Nabi Yesaya sejak dahulu, sejak kejatuhan dosa Adam, manusia pertama, Allah tidak berpangku tangan, Allah tidak biarkan dosa itu merajalela. Allah telah merancangkan satu rancangan yang ajaib, yang luar biasa untuk mendatangkan juru selamat bagi umat manusia. Allah tahu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Allah telah merancangkan satu rancangan yang ajaib, rancangan yang tidak pernah gagal sama sekali. Yang dirindukan bukan hanya umat Israel, dirindukan oleh seluruh umat manusia. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, rancangan ajaib ini juga Tuhan rancangkan bukan hanya kelahiran Yesus saja di dunia ini datang sebagai juru selamat umat manusia. Bahkan Tuhan sendiri rancangkan satu pribadi yang namanya Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Untuk memberitakan bagi umat Israel bahwa Mesias sudah datang. Mesias yang ditunggu ribuan tahun sejak kejatuhan dosa Adam. Mesias yang dirindukan seluruh umat manusia. Yohanes Pembaptis dipersiapkan di keluarga Saleh, keluarga yang secara fisik tidak dapat melahirkan anaknya, khususnya Elisabet yang mandul lanjut umurnya, dan Zakaria secara pria juga lanjut umurnya, yang secara medis yang tidak mampu, tidak bisa, tetapi Tuhan merancangkan rancangan ajaib yang menurut manusia tidak mampu, tetapi bagi Dia tidak ada yang mustahil. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, hari ini kita belajar Tuhan itu ajaib. Ajaib bukan hanya bagi kelahiran Yesus, ajaib bukan hanya bagi kelahiran Yohanes Pembaptis, ajaib juga bagi kita semua yang sudah hadir di pagi siang hari ini, yang ada di gereja maupun secara online live streaming di rumah masing-masing. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, sebab bagi Allah tidak ada mustahil. Mungkin ada rintangan hambatan sebagaimana mandulnya Elisabet. Mungkin ada hambatan rintangan sebagaimana lanjut umurnya Zakaria dengan Elisabet. Sebab mungkin ada halangan rintangan karena menimbulkan aib bagi banyak orang, khususnya umat Israel. Tetapi Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup mengangkat di dalam kemuliaannya. Kita baca yang tadi bacaan di kitab Lukas 1 ayat 5:25. Yohanes Pembaptis dipersiapkan lahir dari keluarga yang saleh. Dan perkataan malaikat Gabriel kepada Zakaria. Dan Zakaria kenapa terkejut? Dia tahu kesadaran akan keterbatasan kemampuan dirinya sendiri maupun istrinya. Maka waktu dia menerima perkataan malaikat Gabriel, itu adalah satu berkat yang luar biasa, membuat dia syok. Bahkan dikatakan malaikat Gabriel kepada Zakaria, engkau akan mengalami bisu. Kenapa? Karena ketidakpercayaan, karena dia melihat keterbatasan kemampuan dirinya sendiri. Seringkali kita mengabaikan bahwa Tuhan itu sangat ajaib, sangat mampu, karena kita melihat pergumulan kita masing-masing, melihat kesusahan kita masing-masing, melihat permasalahan demi permasalahan yang timbul di dalam kehidupan kita, melihat kesukaran demi kesukaran yang kita alami, apalagi di zaman sekarang yang selama 2 tahun kita mengalami pandemi yang belum ada obatnya, yang kata di sana mungkin tahun depan sudah muncul, tetapi varian baru mutan yang dari Afrika muncul lagi, mengkhawatirkan bukan hanya bagi kita, bagi kota bangsa negara kita, bukan hanya bagi kota bangsa negara kita, bahkan bagi dunia. Kita dengar minggu lalu sudah masuk ke Singapura, Malaysia, sudah masuk ke Jepang melalui orang yang terbang dari Namibia. Bahkan hari ini Jepang diputuskan dari semalam, warga negara Jepang yang tinggal di luar Jepang tidak boleh masuk dalam sementara, temporary, karena takut varian yang sangat menular lebih cepat dari varian yang sudah pernah datang. Obatnya belum tahu.
Sehingga kita bisa mengalami hal ini. Wajar secara kedagingan. Saya mengerti kekhawatiran Zakaria sampai dia melihat hari itu terkejut dan menjadi takut. Takut apakah perkataan malaikat ini benar-benar sungguh terjadi atau enggak. Takut apakah secara fisik mereka mampu atau tidak. Hal ini wajar karena mereka merindukan sudah sangat lama. Mereka merindukan Sang Mesias datang kepada bangsanya, umatnya. Ribuan tahun lalu yang sudah dijanjikan Allah melalui nabi-nabinya. Nabi Yesaya, Nabi Mika, Nabi Yeremia, bahkan Amos sekalipun. Bahkan Yoel dikatakan Roh Kudus akan tercurah bagi anak-anak, bagi tua sekalipun. Mereka sudah mendengarkan sejak umur 4 tahun, dikatakan oleh imam, dikatakan oleh guru-guru rabi-rabi. Tapi kenyataan mereka mengalami hampir beberapa ratus tahun dari Nabi Malaki menuju perjanjian baru. Tidak ada suara Tuhan. Hampir berhenti sama sekali, tiba-tiba malaikat muncul di hadapan saya, kata Zakaria. Apakah ini jackpot atau hal-hal yang dirindukan umat manusia nyata di hadapan dia? Saudara, Bapak, Ibu terkasih, memang sebagai manusia kita banyak kelemahan, tetapi kasih Tuhan, keajaiban Tuhan tidak pernah hilang sampai hari ini, bahkan selama-lamanya. Kita hari ini bisa hadir di pagi siang hari ini karena iman kita kepada Tuhan. Kita bisa beribadah, memuji, menyembah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan karena iman kita kepada Dia, karena kasih-Nya begitu besar yang sudah Dia berikan kepada kita. Inilah yang malaikat beritahu kepada Zakaria. Jangan takut, hai Zakaria. Jangan takut, hai saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, di masa pandemi biarpun belum ada obat, tetapi ada Tuhan yang sungguh ajaib, yang mau hadir di dalam kehidupan kita, yang mau hadir di dalam keseharian kita, mau hadir di dalam seluruh aktivitas kita, langkah-langkah kita, yang sungguh mengasihi kita. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Jangan takut, hai jemaat Tuhan, doamu sudah dikabulkan. Biarpun kau tidak mendengar secara langsung, menerima langsung, tetapi dengan imanmu engkau dibenarkan dan doamu dikabulkan di dalam namanya. Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Bahkan Tuhan sendiri merancangkan namanya bagi anak-anak mereka, yaitu khususnya Yohanes Pembaptis. Artinya dalam hal sekecil apapun Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Bahkan nama Yohanes Tuhanlah yang memberikan, bukan dari Zakaria sendiri. Waktu istri Zakaria diberitahu sanak saudara, teman-teman tetangganya bahwa berikan nama seperti nama ayahnya Zakaria waktu kelahiran Yohanes Pembaptis, tapi Elisabeth katakan, mari tanya Zakaria apa yang nama harus diberikan. Dan sebelum dia menanyai kepada Zakaria, Elisabeth sendiri mengatakan nama anak ini seharusnya nama Yohanes. Artinya diberitahu oleh Tuhan sendiri bahwa nama anak ini harus Yohanes. Dan malaikat Tuhan berkata, engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya ini. Engkau harus bersuka cita, bergembira. Tetapi kalau kita lihat proses perjalanan kehidupan Yohanes Pembaptis yang dipersiapkan lebih kurang 30 tahun untuk melayani umat Israel, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. 30 tahun yang hanya makan belalang dengan minum madu dan hidup di padang belantara, yang bukan hidup di istana mewah atau hidup dengan fasilitas yang canggih atau mewah. Tetapi dikatakan engkau harus bersuka cita dan bergembira.
Kehidupan Yohanes Pembaptis menjadi teladan bagi kita bahwa dia mau belajar taat penuh, bukan hanya Yohanes Pembaptisnya sendiri, tapi orang tuanya juga. Dipersiapkan untuk melakukan perintah Tuhan yang ajaib itu, yang luar biasa. Yang kita tahu akhir cerita dari kehidupan Yohanes Pembaptis yang berani mengatakan kebenaran kepada siapapun. Yang kita tahu Raja Herodes tersinggung, sebenarnya bukan Raja Herodes tersinggung. Istri Filipus, saudaranya Raja Herodes yang diambil sebagai istrinya Herodias, yang tersinggung waktu ulang tahun anaknya. Dan dia mengambil kesempatan peluang untuk meminta kepalanya Yohanes Pembaptis pada Raja Herodes. Kalau Elizabeth tahu hal ini, apakah kehidupan kami mempersiapkan anak kami sebagai jalan bagi Tuhan untuk datang menyelamatkan umat manusia hanya untuk dipenggal kepalanya? Menurut saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, kehidupan yang enak atau tidak? Tetapi Tuhan ajaib. Tuhan sangat ajaib. Saya percaya Tuhan persiapan bagi keluarga ini rancangannya sempurna. Tidak ada rancangan setengah sempurna, 2/3 sempurna, tidak. Karena saya tadi renungkan, keduanya telah lanjut umurnya. Dan Elizabeth mandul. Artinya Tuhan persiapkan yang sangat mendetail yang kita sendiri kadang-kadang tidak tahu terlalu banyak. Tetapi dengan iman, keluarga ini menyerahkan anaknya untuk mempersiapkan Yohanes Pembaptis menjadi nabinya Allah yang maha tinggi. Kita lihat dari nubuat Zakaria, waktu doa Zakaria dia beritahu begini. Selain malaikat katakan sebab Yohanes Pembaptis akan besar di hadapan Tuhan, dan Yohanes Pembaptis tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan Yohanes Pembaptis akan penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Artinya dipersiapkan sebagai nazir Allah, hamba Allah, utusan Allah yang penuh Roh Kudus, yang luar biasa untuk mempersiapkan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bahkan dikatakan pekerjaannya akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Inilah kerinduan umat Israel setelah Nabi Maleaki berfirman. Seperti setelah Nabi Maleaki menyampaikan kehendak Tuhan, firman Tuhan yang dirindukan, dinantikan umat Israel dan maupun seluruh umat manusia. Dan itulah sudah terjadi. Dan seharusnya umat Israel itu gembira, bersuka cita bahwa apa yang dijanjikan Tuhan di masa lalu sudah tergenapi. Tetapi di dalam proses perjalanannya kita tahu Yohanes Pembaptis dia punya hidup bukan hidup yang tadi saya katakan mewah atau luar biasa. Dan dia hidupnya menurut saya adalah orang yang paling menarik dalam sejarah manusia. Karena kenapa? Sejak sebelum lahir sudah dipersiapkan, dirancangkan Allah dengan ajaib. Bahkan di dalam proses kelahirannya juga kita tahu di ibunya mandul Elizabeth dengan iman Zakaria yang tidak begitu percaya. Bahkan di dalam kelahirannya juga dia dipersiapkan lebih kurang 30 tahun. Makan belalang, minum susu, yang menurut saya kalau setiap hari minum boba aja saya bosan, apalagi makan belalang minum susu, betul? Artinya kehidupan yang sangat-sangat ekstrim tetapi luar biasa yang saya sebut outlier, yaitu di luar kehidupan manusia normal. Tetapi dia mendapat pujian dari Yesus sendiri, orang besar yang dilahirkan, yang pernah dilahirkan. Bahkan pujian dari Yesus di Matius 11 ayat 11, Yesus berkata bahwa sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan ini tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga
lebih besar daripadanya. Artinya Yesus memuji Yohanes Pembaptis lebih besar dari seluruh nabi-nabi yang kita pernah tahu, kita pernah baca dari Alkitab Perjanjian Lama. Seperti Musa yang kita tahu luar biasa, dia memimpin umat Israel keluar daripada Mesir ke tanah Kanaan yang berjumlah dengan perempuan dan anak-anak dijumlahkan hampir jutaan. Yang umat Israel, umat Yahudi sangat menghormati dia. Tetapi Yesus katakan Yohanes Pembaptis lebih besar daripada Musa, lebih besar daripada Yosua, lebih besar dari Yesaya sendiri yang bernubuat berfirman bahwa Yohanes Pembaptis akan lahir, akan dipersiapkan jalan bagi Tuhan. Artinya apa? Ketaatan dia akan kehendak Tuhan. Sebelum lahir dan proses di dalam kehidupannya, bahkan di pelayanannya sampai akhir hidupnya, dia sungguh taat luar biasa. Dan bahkan dia juga tidak cemburu waktu pengikutnya yang begitu banyak yang sudah mengikuti dia tiba-tiba pindah ke pelayanan Tuhan Yesus. Apalagi dia sangat rendah hati, dan waktu umat ahli Taurat, orang Farisi, Saduki tanya, apakah kamu Mesias? Tidak. Apakah kamu terang itu? Tidak. Apakah kalau kamu bukan Mesias, kenapa kamu membaptis? Saya membaptis dengan air, saya tidak layak membuka tali kasutnya. Dialah yang membaptis dengan Roh Kudus dan api. Artinya dia boleh beritahu ahli Taurat, yaitu ahli Farisi, kamu nggak tahu, saya ini dipersiapkan loh sejak lahir penuh Roh Kudus loh. Untuk apa? Untuk membuka jalan bagi Tuhan, juru selamat yang kamu rindukan sudah ribuan tahun. Saya satu-satunya dipilih di bumi ini. Luar biasa enggak? Tetapi dia tidak. Dia merendahkan hatinya. Bahkan dia mau martir, berkorban hidupnya, dirinya sepenuhnya. Bukan hanya bagi Yesus, bagi seluruh umat manusia. Dialah yang mengatakan bertobatlah, bertobatlah. Jadikanlah hasil buah pertobatan. Sebelum Yesus datang ke dunia melayani umat manusia, dialah yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dialah yang berseru-seru, bertobatlah, bertobatlah. Kapak itu sudah dipersiapkan akan menebang pohon yang tidak menghasilkan buah. Bertobatlah, bertobatlah. Dia katakan murka Allah akan menimpa orang yang tidak bertobat. Berani dia katakan kebenaran bukan hanya bagi yang miskin saja, bukan bagi hanya yang terhilang saja. Bagi Raja Herodes dia pun katakan kebenaran firman Tuhan. Biarpun kita tahu resikonya yang dia alami. Yohanes bersyukur dilahirkan pada memiliki orang tua saleh, dilahirkan dari keluarga saleh. Keluarga yang mendapat keajaiban dari Tuhan. Yohanes juga kelahirannya dari nubuat perkataan Gabriel kepada Zakaria. Yang seharusnya secara pribadi Zakaria tidak percaya karena fisik dan bahkan fisik istrinya dia tahu keterbatasan dirinya sendiri. Tidak akan mampu. Apalagi kemampuan keterbatasan istrinya dia juga tahu. Tetapi malaikat Tuhan yang namanya Gabriel datang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Rancangan Allah yang ajaib. Yohanes tidak takut menyampaikan kebenaran firman Allah. Bukan hanya bagi yang miskin maupun yang biasa-biasa saja. Tetapi dia memberitakan pada siapa saja kebenaran firman itu. Bahkan musuhnya yang namanya Herodes tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang benar dan suci. Kita bisa baca di Markus 6 ayat 20. Markus 6 ayat 20. Markus 6 ayat 20. Sebab Herodes
Markus 6. Sebab Herodes segan akan Markus 6. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Artinya Herodes, dia suka, bahkan dia tahu Yohanes itu orang benar dan suci, tetapi masalahnya Herodes tidak berani melakukan apa yang Yohanes sampaikan, apa yang Yohanes sudah beritakan. Kenapa? Karena Herodias. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Yohanes Pembaptis tahu Tuhan Yesus ajaib. Kita semua yang beribadah pagi siang hari ini juga tahu, maupun yang di rumah live streaming, tahu Tuhan Yesus ajaib. Tetapi seringkali kita tidak tahu panggilan terbesar bagi kita apa. Tapi Yohanes Pembaptis tahu panggilan terbesarnya untuk apa dia dilahirkan, dipersiapkan di bumi ini. Biarpun tidak lama, tetapi dia dipersiapkan lebih kurang 30 tahun, perkiraan pelayanannya 2,5 tahun sampai 3 tahun. Antara 2 tahun dengan 3 tahun, artinya dia dipersiapkan sangat singkat. Tetapi dia tahu panggilan terbesarnya, rancangan Allah yang sudah diberikan, dipercayakan bagi dia. Itulah dia tahu sepenuhnya. Dan inilah yang juga harus kita tahu. Kita sudah mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, Bapa kekasih jiwa kita, Raja kita. Kita harus tahu panggilan Tuhan apa dalam kehidupan kita melalui gereja, otoritas yang Tuhan sudah berikan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, boleh berdoa tanya Tuhan, Tuhan Engkau mau apa melalui kehidupanku, khususnya melalui gereja ini. Apa yang harus saya ikut lakukan ya Tuhan? Saudara Bapak Ibu terkasih, boleh tanya. Bukan karena engkau muda, tidak. Yang penting kau mau memberi hatimu dan bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan beritahu kamu apa-apa saja yang panggilan yang sudah Dia percayakan kepadamu untuk dilaksanakan dan digenapi. Artinya Tuhan punya keajaiban untuk memampukan engkau menggenapi panggilan terbesarnya. Inilah yang harus dimengerti. Jadi kita datang beribadah di pagi siang hari ini bukan hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pulang langsung dan minggu depan lagi lupa apa yang sudah didengar, dan kita minggu depan lagi datang dengar dan lupa lagi minggu berikut. Tidak, ada rencana Allah yang luar biasa. Karena tidak ada isengnya Tuhan merancangkan penyelamat untuk datang di dunia itu sebagai juru selamat bagi umat manusia. Karena sejak kejatuhan Adam, manusia pertama berdosa, Tuhan merancangkan kasih karunia-Nya begitu besar bagi kita semua. Tuhan merancangkan keajaibannya begitu luar biasa bagi kita semua. Tidak ada kebetulan. Tuhan sangat menghargai, mengasihi kita semua. Tidak ada satupun Dia lewatkan semua. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita semua berharga di mata Tuhan. Dan biarlah di pagi siang hari ini kita mari tanya kepada Tuhan, Tuhan Engkau ajaib, keajaiban apa yang Kau percayakan bagi kami, khususnya yang sudah Engkau beri kami covenant di gereja ini, sudah berjemaat beribadah di gereja ini. Apa yang perlu saya lakukan? Andil apa yang Kau percayakan bagi saya untuk memajukan gereja ini, untuk menggenapi rancangan-Mu yang ajaib, untuk menggenapi kehendak-Mu, kebenaran firman-Mu yang Kau sudah percayakan melalui otoritas gereja. Mungkin di pujian, mungkin di penyembahan, mungkin di pendoa syafaat, mungkin di multimedia sound system, mungkin di pemusik, mungkin juga di persembahan pembangunan gereja, mungkin di pelayanan VMM atau Shine ataupun keluarga, mungkin di pelayanan image audition bagi anak muda, youth service, mungkin di sekolah minggu, mungkin di pemimpin kesan juga. Yang sering saya lihat pemimpin kesan itu sangat peranan penting bagi pertumbuhan kemajuan gereja. Itu sebenarnya adalah ujung tombak bagi gereja ini.
Pemimpin Kesah, Asis dan Kesan itu seperti gembala untuk mengembalakan beberapa keluarga kecil. 4 keluarga sampai 6 keluarga. Biarlah permasalahan setiap keluarga itulah yang harus di-handle, didoakan, di-caring, diberkati. Bahkan diselesaikan bersama. Inilah yang menurut saya keajaiban Tuhan juga berikan pada kesan demi kesan. Yang sering kita pikirkan hanya Tuhan buat ajaib waktu ciptakan langit bumi seluruh semesta Allah. Tuhan ajaib waktu membuat terang langit dan bumi cakrawala. Tuhan ajaib waktu menciptakan burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Tuhan ajaib juga setiap hari bagi kita yang bisa bangun pagi hari, siang hari ini beribadah di tempat ini. Amin. Tuhan ajaib juga beri kita dapat mengalami kesehatan sempurna. Itu Tuhan ajaib juga melindungi kita dari COVID pandemi. Itu juga keajaiban Tuhan. Tuhan juga ajaib membuat kita dapat beribadah, memuji, menyembah Dia. Jadi keajaiban bukan hanya waktu Tuhan menciptakan langit bumi. Inilah yang harus kita mengerti, memahami. Sebagaimana Yohanes Pembaptis mengerti akan panggilannya. Maka dikatakan datanglah Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 saya baca. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu. Dia tahu dia bukan Mesias, dia tahu dia bukan penyelamat, tapi dia mempersiapkan jalan untuk penyelamat yang namanya Yesus Kristus. Dia tahu dia bukan Mesias, dia mempersiapkan Mesias untuk datang kepada umatnya. Jadi Yohanes Pembaptis tahu apa tugasnya. Yohanes 1 ayat 22-23 dikata, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Sedangkan Nabi Yesaya berjarak hampir 900 tahun dari kelahiran. Lebih kurang 800 tahun dari kelahiran Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis tahu panggilannya. Kenapa? Karena dia penuh Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Artinya suara Tuhan dia sudah dapat dengar sejak lahir. Yohanes menjadi saksi peneguhan Yesus sebagai anak Allah. Dikatakan Yohanes 1 ayat 32 sampai 34. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang, dia dengar dari Roh Kudus. Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya, kata Yohanes Pembaptis, dan memberi kesaksian, Yesus adalah anak Allah. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan ajaib bukan hanya pada waktu Natal saja. Tuhan ajaib bukan hanya pada waktu Paskah saja. Tuhan ajaib bukan waktu pada hari bangkitnya hari ketiga bangkitnya Yesus. Tuhan ajaib bukan waktu dia naik ke surga saja. Tuhan bukan hanya ajaib waktu pencurahan Roh Kudus, Tuhan ajaib senantiasa, bahkan selama-lamanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan ajaib bukan pada hari Minggu waktu ibadah saja, Tuhan ajaib di hari Senin sampai Minggu dan seterusnya, bahkan selama-lamanya. Tuhan ajaib waktu kita diberkati, Tuhan ajaib waktu kita tidak juga diberkati. Tuhan ajaib senantiasa. Inilah yang Yohanes Pembaptis mengerti, memahami. Maka dia mendapat pujian dari Yesus. Yohanes sangat rendah hati. Dia katakan di Yohanes 3 ayat 30, Yesus harus makin besar. Tetapi aku, Yohanes Pembaptis, dan kita semua jemaat Tuhan harus makin kecil. Kita dipercayakan Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Itu bukan karena gagah perkasa kita. Yohanes Pembaptis bisa mempersiapkan jalan Tuhan bukan gagah perkasa Yohanes Pembaptis.
Bukan gagah perkasa imamnya Zakaria ataupun Elizabeth. Bukan gagah perkasanya kita dapat melayani Tuhan, tetapi kita diberi anugerahnya yang begitu besar, keajaibannya untuk Yesus semakin besar. Artinya kita melayani melalui gerejanya, otoritas gereja, mungkin di pujian, mungkin di penyembahan, mungkin di pemusik, mungkin di persembahan, mungkin di pendoa syafaat, mungkin di diakoni, apapun yang Tuhan percayakan, biarlah Yesus semakin besar. Amin. Kita semakin kecil. Artinya kita lakukan apa yang Tuhan mau. Itulah yang dinamakan Tuhan ajaib. Yohanes Pembaptis mengerti akan Yakobus pasal 4 ayat 10. Yakobus pasal 4 ayat 10. Yohanes mendapat peninggian pujian dari Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Tuhan akan meninggikan kamu. Yohanes merendahkan hidupnya, dirinya untuk kemuliaan Tuhan, untuk hormat pujian bagi Tuhan. Dan Tuhan sendiri memuji dia lebih besar dari segala nabi yang sudah lahir dari perempuan manapun. Artinya Yohanes Pembaptis dikatakan terbesar daripada seluruh nabi yang sudah datang, yang sudah hadir di bumi ini. Bahkan Yohanes Pembaptis Tuhan beri pujian, memang dikatakan dia yang terkecil dari surga, itu ada kata pribadi, yang terkecil itu adalah kata tunggal, yaitu Yesus sendiri. Artinya Yesus lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Mari kita tundukkan kepala, kita minta Tuhan apa yang Tuhan sudah panggil bagi kita, supaya saudara bapak ibu yang terkasih di dalam masa pandemi ini, mungkin kau mengalami keraguan, mungkin kau mengalami kebimbangan, mungkin kau mengalami pasif karena tiba-tiba suasana dalam 2 tahun ini yang dulu ibadah onsite, kesan pun bisa onsite, bisa berkumpul bersama-sama, bisa happy bersama-sama, bisa sukacita bersama-sama, tetapi di dalam masa 2 tahun ini terjadi perubahan demi perubahan yang tidak pernah kita rencanakan, yang tidak pernah kita pikirkan terjadi. Tetapi jangan takut, kata firman Tuhan, Tuhan masih pegang kendali, Tuhan masih berkuasa dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Tuhan masih ajaib dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita minta panggilan Tuhan yang sudah diberikan bagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak katakan, saya sudah tua, tidak mampu lagi. Tuhan akan mampukan. Dengan hatimu engkau mengucap syukur, dengan hatimu engkau katakan Tuhan itu baik bagi siapapun, khusus yang memerlukan kebaikan Tuhan. Mungkin kau katakan, saya masih muda, belum tahu apa-apa, tetapi dengan energi semangatmu, engkau beritahu teman-temanmu, teman sekolahmu, teman sekelasmu, teman kuliahmu, teman sekerjamu, katakan Yesus itu ajaib. Hanya Dia satu-satunya ajaib. Hanya Dialah pribadi yang ajaib, yang dulu, sekarang, sampai selamanya. Mungkin kau katakan, saya ibu rumah tangga yang tidak mampu karena saya hanya tahu di rumah saja, tetapi Tuhan bisa memakai engkau mempersiapkan anak-anakmu sebagai Yohanes Pembaptis yang berikut. Yohanes Pembaptis yang sungguh mau taat perintah Tuhan. Yohanes Pembaptis yang sungguh mau tidak kecewa dan tidak menolak Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di pagi siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, banyak hal kami perlu belajar. Kami mau rendahkan hati kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami semua yang ada di pagi siang hari ini. Di rumah juga live streaming, Tuhan berkati kami semua. Penuhi kami dengan pengurapan baru, minyak baru tercurah dengan kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Kami tidak mau sia-siakan waktu ini. Kami tidak mau sia-siakan apa yang kami sudah dengar. Biarlah semua Tuhan kami dapat genapi dengan anugerah-Mu. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk menggenapi seluruh kehendak dan kebenaran firman-Mu. Inilah kami Tuhan, pakailah kami. Kami siap Tuhan bergandeng tangan dengan saudara seiman di dalam keluarga gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah.
khususnya Medan. Kami akan Tuhan memberkati kota Medan dan sekitarnya maupun lingkungan kami, maupun Tuhan seluruh langkah-langkah hidup kami. Mulai hari ini seluruh dan selamanya, inilah kami Tuhan. Biar keajaiban nyata melalui kehidupan kami. Keajaiban-Mu nyata di dalam kelahiran Yohanes Pembaptis maupun dalam perjalanan proses kehidupan. Keajaiban-Mu juga nyata dalam kehidupan kami. Mulai hari ini seluruh dan selamanya. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mengadakan perjamuan kudus. Kiranya perkenan-Mu penuh atas kami semua. Tuhan berkati. Amin. Jemaat silakan berdiri. Angkat roti dengan tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan dalam namanya. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum di dalam namanya. Tubuhnya telah dicabik-cabik bagimu, darahnya tercurah bagimu, karena kasihnya begitu besar, luar biasa. Keajaiban perbuatannya untuk memberkati engkau. Mari ucap syukur. Dia sangat baik, Dia sungguh baik, Dia luar biasa baik. Tiada terkira kebaikannya, melimpah dalam kehidupanmu, melimpah dalam seluruh perjalanan kehidupanmu, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari ucap syukur, tinggikan Dia. Hanya Dia yang layak dipuji, hanya Dia layak diagungkan, hanya Dia layak dimuliakan, hanya Dia layak dihormati. Irabada bashida damakana maya urabasyana na 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 na. Irabaya mama makashida dada bakaya urabada makaya mama. Irada bakana ya barabaya papa pa. Haleluya pa Yesua. Glory your name Father Jesus.
sikaya para papa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Bapa, Engkau sungguh baik. Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang rendah hati, Allah yang perkasa, Allah yang sungguh baik, Allah yang kudus, setia, mengagumkan, menajukan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hirabaya mama kasih dada nama kana ya papa. Hirana mama kaya marabasya nana ya mama, dia sangat baik. Hirabaya barabaya mama kana ya mama. Hirana masida nana ya urabaya baba kana ya urabasida nana. Hirabaya baba, jangan takut, jangan khawatir. Serahkan seluruh pergumulanmu kepada Dia. Dia sungguh peduli, Dia Allah yang ajaib, masih bertanggung jawab sekarang dan selamanya. Dia peduli, Dia penuh kasih karunia. Dia tidak pernah biarkan kau berjalan sendiri. Dia turut terlibat, turut bekerja dalam kehidupanmu. Mungkin kau lihat stagnan, tapi Dia tetap bekerja dalam kehidupanmu. Dia tidak pernah meninggalkan kau, sebab kau berharga di matanya, kau dikasihi. Datanglah kepada Dia dengan segenap hatimu, seluruh akal budimu, seluruh jiwamu. Berikan pada Yesus seluruh kelemahanmu, sakit penyakitmu. Berikan pada Yesus seluruh utang-utangmu, diberikan pada Yesus. Seluruh ketidakberdayaanmu diberikan pada Yesus. Keterbatasanmu diberikan pada Yesus. Biar mulai hari ini, melalui perjamuan kudus dan kebenaran firman Tuhan yang kau dengar, memberkati engkau berlimpah, mengurapi engkau, menguatkan engkau, menyehatkan tubuh jiwa roh, menyegarkan engkau, dan memberi engkau terbaik dengan sempurna di dalam nama Yesus. Biarlah di pagi siang hari ini engkau tidak sia-sia lagi, engkau tidak lesu lagi, engkau tidak beban berat lagi. Serahkan pada Yesus, biar Dia memberi engkau kelegaan besar. Mulai hari ini seterusnya dan selamanya. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Pulanglah nanti membawa berkat ini dengan kebenaran firman-Mu Tuhan dan perjamuan kudus yang Kau sudah adakan. Terima kasih Tuhan, urapi seluruh jemaat-Mu, umat-Mu yang terkasih di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Tidak ada satupun Tuhan lewatkan. Semuanya Tuhan kasih, Tuhan beri terbaik, sebab Engkau Tuhan yang ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom, mari kita bersama menyimak beberapa pengumuman berikut. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKP BMDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Pada hari Selasa, 7 Desember 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222-333-0023 dan paskot doa malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silahkan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam. Dalam bulan Desember ini ada beberapa perayaan khusus yang akan kita laksanakan. Perayaan Natal Sekolah Minggu pada hari Rabu 15 Desember 2021 secara online via Zoom. Perayaan Hari Ulang Tahun Gereja yang ke-30 dalam ibadah Minggu 19 Desember 2021. Natal Umum Sabtu 25 Desember 2021. Saudara-saudari keluarga MDC Medan yang beribadah secara online, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA nomor rekening 022 009 5878. Persembahan misi di Bank BCA nomor rekening 022 22 35 551.
persembahan pembangunan di Bank BCA nomor rekening 022 22 360 60. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Persembahan non tunai dapat juga diserahkan dengan mengakses QR Code yang tertera di depan. Saudara-saudari yang hadir dalam ibadah onsite, silakan memasukkan persembahannya ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Kita juga membawa persembahan untuk perayaan Natal 25 Desember 2021 dengan mentransfernya ke rekening persepuluhan sama seperti yang telah disebutkan di atas. Dan untuk jemaat yang beribadah onsite, silahkan memasukkannya ke dalam kotak khusus yang telah disediakan. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari, mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, terima kasih buat Pendeta Pak Antoni Wan sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Sedikit penambahan pengumuman yang akan kami berikan kepada semua. Tetaplah kita menjalani hubungan doa secara pribadi, baik pun di rumah, di gereja, dan juga kita mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Kita ada juga doa Selasa malam dan Sabtu pagi yang dilakukan secara online dan dilakukannya itu melalui Zoom meeting yang akan bisa di-share melalui grup satelit masing-masing. Dan juga Bapak Ibu, dalam perayaan Natal tanggal 25 Desember nanti, kita akan berkoordinasi dengan tim Satgas COVID-19 di daerah. Jadi Bapak Ibu dihimbau untuk mendownload Peduli Lindung agar kita nanti bisa mengakses kartu vaksin, jadi bisa kita keluar masuk dari gereja ini, itu syaratnya untuk nanti tanggal 25 Desember. Untuk informasi selanjutnya nanti bisa ditanyakan kepada sekretariat. Dan juga persembahan yang sudah diberikan, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus juga. Dan Bapak Ibu yang belum sempat memberikan persembahan bisa taruh lagi persembahannya di kotak yang telah disediakan di belakang. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan juga buat firman-Mu ya Bapa, Engkau selalu ajaib di dalam kehidupan kami di setiap waktu, dan Engkau sangat luar biasa ya Bapa. Dan Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, biar kiranya Engkau pakai lebih lagi Tuhan, Engkau memperluas lagi ya Bapa, agar melalui kehidupan hamba-Mu Tuhan, nama Engkau semakin ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat persembahan yang ada, biar kiranya persembahan itu dapat memperluas kerajaan-Mu dan memperbesar ya Tuhan semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di gereja ini ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memuji Tuhan sekali lagi.
Silakan duduk kembali. Ada berapa penekanan pengumuman khususnya Natal, dan mungkin nanti akan dipersiapkan oleh sekretariat karena ini adalah instruksi dari pemerintah melalui SE Mendagri dan juga SE Menteri Agama, dan disusul dengan SK dari Gubernur dan Wali Kota bahwa Nataru PPKM level 3 gereja harus pakai aplikasi Peduli Lindung, dan itu sudah didaftarkan semalam dan sudah diberikan. Nanti sekretariat Jamie yang akan tindak lanjuti, bahkan akan minta surat pemberitahuan kepada aparatur pemerintahan dan ke Satgas Covid. Jadi artinya ada perubahan, nanti 3 kali ibadah Natal akan dibuat oleh Bang Herbert dengan kawan-kawan. Link pendaftaran dipermudah, tapi link mungkin melalui link, melalui WA atau melalui telepon, yang tembusannya ke sekretariat nanti akan dipersiapkan sesegera mungkin. Dan biarlah ini diberitahu kepada teman-teman yang belum hadir, yang mungkin di rumah masing-masing yang ingin ibadah onsite Natal, dan biarlah aplikasi diunduh atau di-download aplikasi Peduli Lindung yang sudah vaksin. Karena ini aturan dari pemerintah, bukan aturan dari gereja, dan ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Mari kita berdiri. Angkat tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Biarlah apa yang kau sudah dengar kebenaran firman Tuhan dengan pejaman kudus memberkati engkau mulai hari ini terus dan selamanya. Biarlah berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus memampukan hidup di dalam anugerahnya, hidup di dalam keajaibannya, hidup di dalam kasih setianya. Biar apa saja yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung. Pulanglah dan terimalah berkat ini. Dalam nama Yesus yang terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan tetap ibadah onsite, bulan Desember ibadah onsite. Tetap pakai masker, kerumun-kerumun jangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.